tidak habis-habisnya ya berbagai fenomena alam, budaya maupun tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, terutama fenomena alam yang akan kita cari di sini. Menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, ini ada semacam kepala ular naga raksasa yang membatu bahkan beranak ya. Coba kita lihat. Jadi di sini ada semacam lembah tersembunyi ya. Jadi dikelilingi oleh tebing di seluruh penjuru arah mata angin. Dan di sini ada semacam mangkok gitu ya, sebuah dataran yang tersembunyi. Nah, juga di sini pada masa kuno juga masyarakat mengidentifikasi sebagai sarang ular naga. Nah ini. Kalau ini tanaman apa, Pak? Soun. Oh, Pak, tanaman soun tidak ya, banyak ya. Ya. Tanaman semacam air ini, Pak. Luar biasa sih, ada duanya ini ya. Nah, ada tanaman durian, tanaman singkong, tanaman sukun. Nah itu ada pohon-pohon aneh itu. Kelihatannya loah itu mungkin, loh gitu ya. Iya, loh. Loh ya, loh Pak ya. Alpukat, pisang juga sangat banyak teman-teman. Nah di sini ada semacam bukan batu-batu ya, yang sangat misterius. Kemungkinan ini ada semacam kayak kubur batu ya, masa prasejarah ya. Tapi kurang tahu ya. Ini bukan kemungkinan dari para ahli. Selain itu, kemudian ada jejak-jejak batu-batu yang misterius yang identik dengan peradaban prasejarah. Di tengah-tengah dari lembah ini ada sungai kecil yang sangat indah. Juga batu-batunya ini perlu kita kaji ya dengan keterbukaan hati dan pikiran kita. Apakah mengandung jejak-jejak peradaban kuno semacam batu dakon atau batu lumpang ya, atau batu grit lainnya. Kemungkinan memang ada jejak-jejak yang dimaksud ya, ada jejak-jejak tertentu di sini dan batu-batunya cukup aneh ya. Coba kita beralih ke lokasi lainnya ya. Letak batu kepala naga masih di sana Pak ya, di bawah dekat sana ya. Di sana. Oh, iya. Coba kita menyeberang itu ya. Jalannya itu ini. Itu ya. Oh, ini Pak ya. Iya. Nah, ternyata ini batu-batunya cukup aneh ini. Ini persis seperti sisi naga ini. Nah. Kita sampai di lokasi inilah ada semacam susunan-susunan batu yang menyerupai semacam kubur batu ya. Ada batu-batu temu gelang yang mirip dengan tinggalan yang ada di Matese ya, Karanganyar. Ada di sini. Lihat-lihat seperti ini ya. Jadi di sini ada struktur batu-batu yang formasinya itu sangat aneh, semacam kubur batu kuno. Nah ini ada melingkar, di sana juga melingkar, di sana juga melingkar, dan banyak sekali. Nah, coba kita lebih dekat ke sini. Batuannya cukup banyak. Jadi ada semacam peradaban megalitik ya, peradaban batu besar yang tersusun. Bahkan ini sangat misterius, yang diduga pada masa lalu gelondongan-gelondongan kayu disiapkan untuk kemudian mengumpulkan batu-batu ini mengumpul di satu titik ini. Nah ini tempatnya di bawah pohon alpukat raksasa ini. Nah ini ya, semacam tempat rumah tawon sebagainya, dan di bawahnya ini tanaman rempah-rempah ya. Sekali tanaman rempah-rempah yang ada di sini. Jika kita lihat satu persatu, kemungkinan kita akan menemukan jejak-jejak peradaban megalitik neolitik ya. Nah, ini ada yang menregister warga masyarakat, ada batu yang menyerupai kepala ular naga raksasa Pak ya, yang bertelur Pak ya. Coba kita lihat. Nah, di sini juga ada semacam seperti struktur punden berundak-undak. Kemudian batu raksasa ini bungatnya ya sekitar ada yang 1 kuintal, ada yang seperti batu candi dan begini ya, dan mengumpul menjadi satu seperti telur naga ya, telur naga yang mengumpul. Sebagian memang tertutup oleh semak belukar. Kemungkinan
kan semak belukar yang menutup ini juga tanaman herbal ya. Ada semacam apa namanya? Obat-obatan. Ya? Iya. Tanaman putra wali nih Pak ya? Iya. Nah, putra wali yang bermanfaat sekali untuk pengobatan seperti jantung, diabetes gitu ya. Nah ini, yang dimaksud dengan kepala ular naga raksasa adalah seperti ini. Malah mirip seperti kepala hiu. Nah, kepala paus ya, kepala paus. Nah, ini. Kepala ular naga raksasa ini ada beberapa batu kecil yang ada di bawahnya yang masyarakat menamai sebagai telur naga. Telur naga ini adalah apa namanya ibu naganya di sini. Kita lihat ibu naganya ya. Apakah ada petunjuk tertentu yang masih tersembunyi dan ditinggalkan oleh leluhur kita ya pada masa-masa sejarah peradaban Neolitik di Indonesia ini. Jadi di sini kayak ada jejak Tutankamon ya. Jadi di sini lah, nah ini ada yang ditinggalkan oleh leluhur, yaitu sebuah cekungan tertentu yang memiliki seperti batu datar. Kemungkinan ini memang pada masa lalu sebagai simbol pemujaan arwah-arwah leluhur atau semacam mensir gitu ya, dan monumen meja persajian, termasuk kemudian bisa mengikat binatang kurban yang di sini didahulu bisa untuk kemudian semacam kerbau gitu ya. Dan di lokasi yang tersembunyi ini yang dikelilingi oleh bukit-bukit dan gunung-gunung ini dimungkinkan memang apa namanya tempat bermusyawarah para tetua desa. Dan ini sangat misterius dan sangat luar biasa sekali ya. Batu-batu raksasa ini yang merupakan sebuah karunia ya, karunia dari ilahi yang patut kita syukuri untuk kita jelajahi dan kita ambil dari pelajaran darinya gitu ya. Dan batu memang tidak sekedar batu, memiliki proses yang panjang untuk menjadi batu ya, terutama dari aktivitas vulkanik dan tektonik di masa purba sekitar 60 juta tahun silam terbentuknya gunung-gunung di Pulau Jawa ini yang dari pengangkatan dasar laut ya, yang karena aktivitas vulkanik muncul gunung-gunung purba sekitar mulai 60 juta tahun silam, sehingga kemudian dari gunung-gunung purba yang berjajar membentuk Pulau Jawa Sumatera inilah yang dikenal Ring of Fire ya. Itu kemudian menunjukkan berbagai kemudian proses tahapan-tahapan untuk menjadi sebuah alam Indonesia yang sangat indah sekali ini, yang saat ini ditumbuhi berbagai macam vegetasi semak belukar ya. Ada ini, ada porang, ada moka gitu ya, ada herbal, ada berbagai macam talas gitu ya. Talas ini bahkan talas-talas seperti ini itu ya pada abad ke-7 itu dibawa para pelaut Sriwijaya menuju Madagaskar, membawa bonggol pisang sama bonggol-bonggol talas, ditanam di Madagaskar sampai Afrika Timur untuk mengatasi wabah kelaparan yang ada di Afrika Timur. Jadi Madagaskar sampai saat ini atau suku Malagasi gitu ya, atau bahasa Malagasi ini masih memiliki akar kata dengan bahasa Melayu Polinesia. Jadi leluhur kita sebenarnya sebelum pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Viking ini merupakan bangsa satu-satunya penakluk samudra dari Madagaskar sampai Pulau Paska, dari Taiwan sampai Tasmania. Ini merupakan sebuah pulau-pulau yang dihuni oleh masyarakat Polinesia, yaitu leluhur kita. Ini sesuatu yang patut kita banggakan dan tentu mengambil pelajaran darinya. Bangsa kita adalah bangsa penakluk, bukan bangsa yang riang-riang saja, tidur-tidur saja. Dan ini sesuatu yang patut kita syukuri dan patut kita